Yo, selamat datang di BBU. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU Podcast, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh. Diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa. Hey, halo Sobat Adiaksa, balik lagi di BBU, Bincang-Bincang Hukum. Dan kali ini tamu spesial banget datang dari kota tepatnya. Ini Bapak kebanggaan kami, kecintaan kami, Bapak Kajati Gorontalo. Selamat siang Bapak Matudulo. Selamat datang di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Siap, dan buat teman-teman nih Sobat Adiaksa, ini spesial banget karena apa? Pak Kajati ini sebenarnya yang kedua ya Pak kunjungan ke sini. Yang kedua. Tapi kemarin karena beliau waktunya mepet banget, jadi nggak sempat ngobrol. Nah sekarang kita mau bincang-bincang santai aja ya Pak. Siap. Siang-siang gini Pak. Nah Bapak kan di Gorontalo bertugas mungkin kurang lebih sebulan 2 bulan ya Pak. Hampir ya kurang lebih. Kesan pertama waktu datang di Gorontalo gimana ya Pak? Kesan pertama nih. Terima kasih Mbak Feni. Siap Pak. Jadi kalau ditanya kesan pertamanya apa ya? Kesan pertamanya luar biasa ya. Luar biasa. Karena tidak saya bayangkan saya bertugas di Gorontalo. Pak. Tapi namanya pegawai negeri. Siap. Kita ada perintah dan harus kita laksanakan. Iya benar. Gitu. Kalau ini ya Pak, dulu tuh sebelum kita masuk kejaksaan, tanda tangan surat ya Pak? Iya. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Bersedia. Dan Gorontalo kan masih Indonesia Pak? Bersedia. Dimanapun siap kita. Siap. Siap. Nah, izin Bapak, kan sempat baca nih CV-nya Bapak bertugas kurang lebih berawal itu tahun 97 ya Pak? Saya pendidikan jaksa 97. 97. Ya. Kemudian akhirnya sampai sekarang 2024, jadi kurang lebih Bapak sudah bertugas atau mengabdi di kejaksaan 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun. Nah, rentang waktunya kan udah banyak ya Pak, pasti banyak pengalaman, banyak suka dukanya kata orang. Boleh cerita sharing buat Sobat Adiaksa nih Pak, pengalaman berkesan dan suka dan dukanya selama jadi jaksa kurang lebih 27 tahun. Pengalaman yang paling berkesan ya. Paling berkesan Bapak. Ada satu ya, Pak. Ada satu. Sebenarnya banyak sih pengalaman yang berkesan ya, karena sudah 27 tahun, 27 tahun benar banget, Bapak. Menjadi jaksa ya. Iya Bapak. Tapi ada satu yang berkesan dalam penanganan perkara penganiayaan. Penganiayaan ya. Saat itu saya di Surabaya. Bapak tugasnya di Surabaya. Tugas Surabaya, kemudian menangani perkara penganiayaan. Ada beberapa terdakwa yang kita ajukan ke persidangan. Kebetulan terdakwa tersebut merupakan terdakwa yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Oh gitu. Ya, itu. Kemudian saya kan tinggal di Jakarta. Oh, jadi Bapak ini bolak-balik berarti. Oke, siap Bapak. Di Jakarta. Jadi saya sidang melaksanakan tugas di Kejati Jawa Timur. Di Surabaya, ya. Tapi dalam perjalanan persidangan itu penuh dengan tekanan-tekanan. Jadi luar biasa. Dari para terdakwa dan keluarga-keluarganya. Sampai Bapak akhirnya keluarga para terdakwa tersebut sampai di rumah saya di Jakarta. Jadi ada sekitar 20 orang. 20 orang Jakarta. Ya mungkin tujuannya ingin mempengaruhi tuntutan apa-apa gitu. Benar Bapak. Karena mereka menganggap saya ini yang menentukan tuntutan itu. Padahal kan saya sebagai kasih waktu itu. Itu pas banget dikasih. Hanya menyidangkan saja. Siap, Bapak. Yang menentukan kan ada Aspidum, ada Kajati. Iya, benar Bapak. Mungkin bisa juga nanti kita rentutnya ke Kejaksaan Agung. Betul sekali, Bapak. Ya, tapi menurut mereka, wah ini Pak Wira ini yang menentukan. Harus kita ini ke sana, ke rumah ini, sampai ke rumah Bapak. Dari Surabaya jauh-jauh ke Jakarta. Dan untungnya saya waktu itu tidak ada di rumah dengan anak-anak. Bapak. Gitu. Ya mungkin
mungkin mereka itu ingin mempengaruhi saya terkait dengan tuntutan. Tuntutannya sekian. Pokoknya maunya sesuai harapannya mereka. Nah itu, gitu. begitu. Ya agak sedikit cemas juga sih waktu itu karena kan anak-anak masih kecil. Siap, Pak. Ya, seiring berjalan waktu sudah selesai, sudah ya kondisi ya aman-aman aja sih. Tapi terus terang waktu sidang itu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai di pengadilan itu kami naik tank. Wih, itu pengalamannya luar biasa, Bapak. Naik tank. Dikawal. Khusus untuk pengamanan pergi sidangnya. Karena luar biasa sekali terdakwa kita ini. Itu pengaruhnya luar biasa sekali. Pengaruhnya luar biasa. Jadi dalam tanda kutip pengaruh luar biasa sampai harus dia sidangnya pakai tank. Iya. Sebenarnya itu kejadian di luar Jawa. Oh, di luar Jawa. Karena khawatir kondisi keamanan. Benar banget. Jadi disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin itu yang menarik dan jadinya beberapa pengalaman banget ya, Pak. Jadi gini, kalau orang bilang itu cukup untuk dikenang, bukan untuk diulang. Aduh, bener banget ya. Bener deh kalau ingat-ingat begitu. Aduh, anak-anak masih kecil. Untung saya di luar, Mbak. Saat itu nggak di rumah ya, Pak? Bener. Tetangga yang terpak, Bu, ini kok ada orang ini pintu pagar begini. Waduh, saya pikir ini pasti itu. Nah, jadi udah langsung connect ya, rasanya. Dan lagi, Mbak, satu lagi. Saya kan bolak-balik itu dari Tangerang ke Surabaya kan. Nah, saya ketika ke kantor itu dari rumah. Saya minta pengawalan teman-teman dari TNI 2 orang. Ya siapa tahu kan kita khawatir dari rumah ke bandara dicegat, kita nggak tahu ya, Pak, atau dikuntit di mana. Saya minta pengawalan, Mbak. Jadi ikut dari Tangerang ke Surabaya ikut. Kemudian kalau saya pulang ke Tangerang ikut lagi. Teman-teman dari TNI itu ya untuk menjaga. Benar, Pak. Jadi karena memang kalau jaksa tuh resikonya besar luar biasa. Dan itu jadi pengalaman yang luar biasa. Cukup deh satu kali aja. Dikenali, jangan diulang ya, Pak. Cukup satu kali aja. Nah, kalau tadi pengalaman berkesan nih, Pak. Nah, kalau dari lihat CV-nya Bapak kan dari mulai awal jaksa fungsional, Kasubsi, terus Kajari nih, Pak. Nah, sekarang kan sudah jadi Kajati. Perbedaannya apa ya, Pak? Nah, mungkin perbedaannya cuma jabatan aja ya. Signifikan ada nggak ya, Pak? Jabatan aja ya. Kasih ya. Kasih saya ya begini-begini saja. Kajari ya begini-begini saja. Artinya ya tidak ada yang membuat saya menjadi hebat dan sombong atau apa begitu, tidak. Kemudian asisten, waka sampai Kajati ya begini-begini aja ya. Jadi bisa lihat sendiri. Cuman benar satu lagi, tanggung jawab lebih besar ya. Pasti itu pasti semakin tinggi jabatan kan tanggung jawab semakin besar, itu pasti itu. Pasti itu. Di antara semua jabatan nih, Pak, kan biasanya gini, ada nggak sih yang maksudnya yang dari mulai fungsional sampai akhirnya Kajati sekarang yang ngerasa bahwa favorit nih, nyaman banget di posisi ini gitu, ngerasa memang di zona zamannya saya gitu. Ada nggak sih, Pak, dari mulai fungsional naik sampai akhirnya di Kajati? Semua nyaman, Pak. Semua nyaman. Karena menurut saya jabatan itu pemberian dari Tuhan melalui pimpinan-pimpinan kita yang di atas. Jadi kita harus bersyukur terhadap amanah yang diberikan oleh pimpinan. Jadi semua nyaman, Mbak. Mulai dari ini, itu pun saya anggap juga nyaman sebagai pengalaman hidup saya. Jadi dijalanin ikhlas, pasti jadinya nyaman ya, Pak. Nggak akan mungkin jadi beban. Iya, nggak boleh ngeluh-ngeluh kita. Terus ngomong-ngomong soal kan Bapak tugasnya udah pindah-pindah nih dari Pulau Jawa, Kalimantan, Gorontalo, Sumatera, Kalimantan ya, Bali. Nah, Bali nih, ngomong Bali. Soalnya tertarik selama Bapak bertugas di Bali. Kalau jenis tindak pidana yang paling banyak atau mayoritas apa ya, Pak, di Bali? Gitu. Kalau di Bali itu perkara pertanahan. Pertanahan ya, Mbak, yang banyak. Kemudian narkotika. Karena di sana kan banyak turis. Iya, benar gitu. Ya, melanggar yang seperti itulah. Jadi mayoritas itu lebih ke pertanahan. Iya, pertanahan dan narkotika. Karena memang mungkin kan Bali salah satu tujuan wisata. Island of God. Jadi semua orang tahu tempat tujuan wisata. Jadi semua wisatawan kumpul di sana. Iya, kumpul di sana. Nah, terutama narkotika, Mbak. Narkotika paling besar ya, Pak? Sebagian besar, dan terdakwanya juga ya
bule-bule itu. Bule-bule yang mayoritas ya Pak? Mayoritas. Nah kan kalau di Bali memang lebih banyak narkotika nih Pak. Nah kalau dibandingkan sama di Gorontalo nih, khususnya di Kabupaten Gorontalo kan di sini kita mayoritas kurang lebih 70-80% itu perlindungan anak. Oke. Nah kalau menurut Bapak ini ada nggak sih saran untuk mengurangi supaya tingkat kriminalitas apalagi perlindungan anak nih khususnya di Kabupaten Gorontalo supaya nggak makin hari makin tinggi gitu Bapak? Ya banyak-banyaklah sosialisasi kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Gorontalo ini. Banyak-banyaklah Pak Kajari kasih intel, kasih pidum, menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada masyarakat ya, yang mungkin karena di sini tidak atau belum begitu rame ya. Jadi mungkin ya tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang lain selain yang itu gitu. Jadi harus Pak Kajari kasih intel, kasih pidum dan siapapun lah menyampaikanlah pesan-pesan moral itu kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nanti kalau Bapak kami minta untuk sama-sama ngasih sosialisasi mau nggak? Oh siap, siap dengan senang hati. Saya ikut nanti. Ikut ya Pak. Ikut Jadi saya. nanti biar mungkin masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo atau nanti umumnya nanti di Provinsi Gorontalo, jadi tahu bahwa memang kita tuh memang luar biasa perhatiannya sama anak-anak, terutama untuk di Kabupaten Gorontalo dan provinsi. Iya. Tadi saya sempat cerita dengan Pak Kajari, para asisten yang mendampingi saya. Di sini tuh bermacam-macam tingkah lakunya perilakunya itu. Sampai ada tadi cerita yang baru berumur berapa sudah ini disetubuhi ini. Aduh, saya ikut saya nanti. Boleh, senang banget Bapak. Siap, Note ya Pak Fenicat. Nah, kalau tadi kan udah ngobrol soal kerjaan dari mulai pertama sampai. Nah, kalau waktu luang nih Pak, biasanya hobi pasti ada hobi nih Pak. Boleh tahu nggak supaya sobat Adiaksa di luar sana sama tuh bisa barengan sama Bapak nih hobi gitu. Bisa ngejalanin sama-sama hobinya. Hobi jalan-jalan. Sama dong Pak kalau jalan-jalan. Yang lainnya Pak, nyanyi-nyanyi. Ya boleh lah, boleh nyanyi. Saya tidak bisa musik tapi nyanyi pun sebenarnya tidak bisa, tapi ya sekedar bersuara aja ya. Nah, jadi ngobrol, jadi Bapak memang hobinya selain musik juga. Dengan musik ya paling jogging atau main sepeda gitu, menghilangkan kepenatan. Boleh nanti kapan-kapan berarti teman-teman, siapa tahu bisa barengan Bapak. Siap. Lari bareng, jogging bareng atau sepeda bareng ya Pak. Siap, ayo. Dan sebelum kita tutup nih Sobat Adiaksa ya. Kita tuh biasa kalau anak zaman now Pak, Gen Alpha bilangnya ada quotes atau closing statement bilangnya apa. Nah, kalau zaman dulu tuh kayak di surat gini Pak, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Kalau Bapak punya quotes nggak buat teman-teman Sobat Adiaksa di luar sana nih Pak? Ya, untuk teman-teman ya, terutama yang masih muda, bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Bekerja dengan tekun. Bekerja dengan tekun. Bekerja dengan jujur. Dengan jujur. Dan jaga diri. Jaga diri. Jaga keluarga. Jaga keluarga. Jaga institusi kita, Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, itu jadi ya teman-teman, dan pas banget nih kan teman-teman sekarang ada lagi ikut ujian mau masuk kejaksaan. Itu pesan yang harus diingat sama teman-teman ya Pak, supaya nanti pada saat sudah bergabung dengan kami di lembaga Adiaksa tercinta ini bisa menjalankan semuanya. Nah, Bapak terima kasih banyak sudah bersedia bincang-bincang santai, dan mohon maaf kalau ada pertanyaan sekiranya mengganggu atau kurang berkenan. Tidak ada yang mengganggu. Terima kasih sekali lagi. Semuanya baik-baik semua pertanyaannya. Dan semuanya bisa saya jawab. Alhamdulillah. Kalau kasih skor Bapak langsung 1000 ya. Oke, jadi teman-teman nih Sobat Adiaksa, terima kasih sekali sudah dengerin dan lihat kami. Nanti bisa tonton di YouTube kami, di Instagram, juga di Twitternya Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Kasih. Selamat datang di BBU. Bincang-bincang hukum, info baru untukmu. Dari Gorontalo, suara yang tegas. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, keadilan tanpa batas. BBU tepas, ayo kenali hukum. Jauhi hukuman, kita semua butuh. Diskusi seru, semua bisa bicara. Masa depan cerah, kita pasti bisa.